Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Masalatul Kamila, NIM 206 kelas manajemen E. Untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dasar-dasar penelitian. Yang pertama adalah pengertian penelitian. Apa itu penelitian? Jadi penelitian berasal dari kata research. Search itu artinya mencari, re itu artinya kembali. Jadi research itu artinya mencari kembali kenyataan atau fakta. Jadi penelitian secara rinci itu bisa kita artikan sebagai proses menarik kesimpulan atau cara pemecahan masalah berdasarkan data dengan menggunakan langkah-langkah perumusan masalah, menyusun kerangka berpikir, pengajuan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Jadi menurut beberapa ahli, menurut Cooper dan Emory, penelitian itu adalah suatu penelitian sistematik yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Sedangkan menurut Sakaran tahun 1992, penelitian adalah usaha yang sistematik dan terorganisir untuk meneliti masalah yang spesifik yang memerlukan jawaban. Baik teman-teman, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu sendiri merujuk pada apa yang ingin kita dapatkan dalam penelitian yang kita lakukan. Nah, secara umum, tujuan penelitian antara lain yang pertama, untuk menemukan fakta atau prinsip atau produk yang baru dari suatu pengetahuan atau biasa disebut dengan eksploratif. Yang kedua, yaitu menguji kebenaran atas fakta atau prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau biasa disebut dengan verifikatif. Dan yang ketiga, yaitu mengembangkan fakta atau prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau biasa disebut dengan development. Baik teman-teman, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kontribusi penelitian kita terhadap bidang keilmuan yang kita pelajari. Bisa juga manfaat untuk budaya atau masyarakat tertentu. Suatu yang kita hasilkan dalam penelitian itu bisa membawa dampak tertentu terhadap pembaca. Nah, terhadap permasalahan penelitian yang kita teliti. Nah, dalam penelitian manfaat itu dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis berlatar dari tujuan penelitian verifikatif, yaitu untuk memverifikasi teori yang sudah ada. Apakah Anda memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Nah, manfaat teoritis muncul karena penelitian tidak puas atau ragu terhadap suatu teori tertentu. Yang kedua ada manfaat praktis, di mana manfaat ini bisa berguna untuk memecahkan masalah secara praktikal atau sebagai alternatif solusi suatu permasalahan. Baik teman-teman, selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian. Yang pertama ada penelitian dasar atau basic research. Penelitian dasar adalah data yang dikumpulkan untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, motivasi utamanya adalah perluasan pengetahuan. Ini adalah penelitian non-komersial yang tidak memfasilitasi dalam membuat atau menemukan apapun. Contoh dari penelitian dasar adalah percobaan untuk menentukan fakta sederhana. Yang kedua ada penelitian sekunder atau secondary research. Penelitian sekunder atau penelitian meja adalah metode penelitian yang melibatkan pengguna data yang sudah ada, data yang Anda rangkum dan disusun untuk meningkatkan efektivitas penelitian secara keseluruhan. Nah, penelitian sekunder meliputi bahan penelitian yang dipublikasi dalam laporan penelitian dan dokumen sejenis. Yang ketiga, ada penelitian terapan. Penelitian terapan ini berfokus pada analisis dan pemecahan masalah kehidupan nyata. Jenis ini mengacu pada studi yang membantu memecahkan masalah praktis dengan menggunakan metode ilmiah. Studi memainkan peran penting dalam memecahkan masalah yang berdampak pada kesejahteraan manusia secara keseluruhan, misalnya menemukan obat khusus untuk suatu penyakit. Yang keempat ada penelitian yang berorientasi masalah. Seperti namanya, penelitian berorientasi masalah ini dilakukan untuk memahami sifat kebenaran dari masalah untuk menemukan suatu yang relevan. Istilah masalah mengacu pada beberapa pilihan atau masalah saat menganalisis situasi. Yang kelima atau yang terakhir ada penelitian pemecahan masalah atau problem solving research. Jenis penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Metode
penyelesaian masalah menggunakan penelitian terapan untuk mencari solusi dari masalah yang sudah ada. Baik, setelah kita mengetahui jenis-jenis penelitian, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri khas penelitian. Jadi, penelitian itu harus berkisar di masalah yang ingin dipecahkan peneliti. Dan penelitian itu harus mendukung unsur orisinilitas dan juga harus didasarkan pada pandangan keingintahuan. Selain itu, penelitian harus berdasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena itu mempunyai hukum untuk menemukan generalisasi studi tentang sebab akibat menggunakan pengukuran yang akurat dan juga menggunakan teknik yang secara sadar kita ketahui. Baik teman-teman, selanjutnya adalah metode penelitian atau proses penelitian. Yang pertama ada merumuskan masalah. Pertama-tama yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu merumuskan masalah. Kita harus mencari masalah apa yang akan kita bahas dalam penelitian yang akan kita lakukan, yakni secara persoalan yang ingin dipecahkan dan yang menarik untuk diketahui kebenarannya. Yang kedua, setelah kita menemukan masalah apa yang akan kita pecahkan, yang kedua yaitu merumuskan hipotesis. Setelah menyusun rumusan masalah, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah merumuskan hipotesis. Secara definisi, hipotesis sendiri merupakan dugaan jawaban sementara atau rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu merancang penelitian. Sebelum melakukan penelitian, kamu harus merancang penelitiannya secara jelas terlebih dahulu, mulai dari persiapan alat dan bahan, menentukan data yang akan dikumpulkan, serta teknik pengumpulan data yang akan kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu melakukan eksperimen. Dalam rangka untuk menguji hipotesis yang telah kita buat sebelumnya, maka perlu dilakukan eksperimen untuk menguji hipotesis yang sudah kita dapat. Pelaksanaan eksperimen dapat dilakukan melalui observasi, survei, ataupun dalam laboratorium. Yang selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis data. Data yang sudah kita peroleh dapat berupa data kuantitatif atau kualitatif. Para peneliti umumnya mencatat data-data yang diperoleh ke dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram untuk memudahkan analisis. Dan yang selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Setelah kita menganalisis data, maka peneliti pun akan mengetahui apakah hipotesis yang dipaparkan sebelumnya diterima atau tidak. Yang terakhir yaitu melaporkan hasil penelitian kita. Langkah terakhir dalam metode ilmiah adalah mengkomunikasikan dan mempublikasikan hasil penelitian yang telah kita tulis secara lengkap kepada orang. Selanjutnya adalah perbedaan antara penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian kombinasi. Yang pertama yaitu sifat realitas. Dalam penelitian kualitatif yang berlandasan pada filsafat, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel. Sedangkan penelitian kualitatif itu memandang objek sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, hasil pemikiran konstruksi dan interpretasi terhadap gejala yang akan diamati. Sementara pada penelitian kombinasi, hal tersebut tergantung pada model desain atau model penelitian kombinasinya. Yang kedua yaitu hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, kebenaran itu berada di luar dirinya, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti itu harus dijaga jaraknya, alhasil bersifat mandiri. Sementara dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human intrusement dengan teknik pengumpulan data, observasi peserta, serta wawancara mendalam, maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian, penelitian kualitatif harus mengenal betul orang yang memberikan data. Selanjutnya dalam penelitian kombinasi, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti dapat bersifat independen dan interaktif. Yang ketiga yaitu hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif itu cenderung melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti, lebih sebab bersifat dan akibat. Alhasil dalam penelitiannya ada variabel independen dan juga variabel dependen. Sementara itu penelitian kualitatif bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses. Maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan
variabel dependen. Kemudian pada penelitian kombinasi, hubungan antar variabel yang diteliti dapat berupa hubungan sebab akibat dan hubungan interaktif, tergantung model dari kombinasi. Baik teman-teman, selanjutnya adalah jenis-jenis analisis data kuantitatif dan juga kualitatif. Yang pertama kita akan bahas mengenai jenis analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif yaitu yang pertama ada analisis statistik deskriptif dan juga analisis statistik inferensial dan analisis diskriman. Dan yang kedua ada analisis data kualitatif. Jadi apa saja jenis analisis data kualitatif? Yang pertama itu ada analisis konten, analisis naratif, analisis wacana, analisis kerangka kerja, dan analisis teori beralas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.